Oke. Wah, kalau dulu gini, ini mungkin sedikit perkenalan ya. Saya sedang bersama Aji Santoso Putro. Kalau dulu saya mengenalnya dengan Aji Silarus. Siapa itu, Pak? Aji Aji Silarus. Silarus itu pesulap itu. Yang rambutnya kangen band ya. Ini apa namanya? Silabus. Silabus, mau ya. lucu. pokok Silarus itu silahkan jalan terus sebenarnya. Oh bener juga. Tapi ternyata Saya berhenti, jatuh, Pak. berhenti. Iya. Nah, mungkin sebelum akhirnya menceritakan tentang itu, apa ya, banyak yang belum tahu kalau dari fans gue mungkin ya. Siapa sih si Aji ini gitu? Kok bisa diundang ke sini? Kenapa? Karena Aji itu temen dari tahun 2000. Aku kenal aja dari 2007-an aja ya. Zamannya sebelum masih ngefans 2010. sama Demian dulu Iya, kan. iya. Itu waktu dulu tuh Demian Sang Ilusionis. Sang Ilusionis. Zamannya masih ngefans sama Demian, Aji suka bantu-bantu sampai akhirnya entah gimana out of nowhere dia forum ya. Enggak ceritanya. Aduh, wah langsung ini ya. Menceritakan masa lalu langsung ya kode haus ini. Haus. Bintang minum berarti. Jadi Bentar mau minum gak nih? mau cut dulu. Oh, gak apa-apa, lanjut aja. Ambil minum dong. Yang itu, dingin. Terus sambil ngobrol apa-apa. Biasa aja. Es kelapa sekarang, es kelapa. Lanjut ngobrol aja ya. Iya, lanjut aja. santai Seingat kok. gue, Pak, itu waktu dulu lu show di Jogja. DSI ke Jogja. Ingat nggak? Itu tahun 2010 kurang, maksudnya 2007 2006 mungkin. Oh ya, 2010. Iya, di bawah 2010, 2007-an Iya, mungkin. karena kita DMA aja 2009 tuh. Iya. Dah. Oke. Iya. Kita DMA aja 2009. Berarti 2007-an dong. 2007-an. Gue ngapain? atau Show apa gue tuh? Kelihatannya diundang perusahaan sih. Oh, iya. Nah, terus Iya. bisa ketemu lu tuh gimana ceritanya? Gue ini, saking gue suka sulap kan. Sini, diumpetin. Terus gue Karena nggak bayar produknya. ngejar lu pokoknya, harus ketemu lu. Terus kita ketemunya? Setelah lu show, abis lu show, terus gue temuin, ya udah kenalan. Dari situ terus pokoknya gue nempel lu terus lah gitu. Intens waktu itu. Iya. Ya. Terus pokoknya gue nempel lu terus, gue kejar terus sampai mungkin waktu dulu kan BBM ya, BlackBerry Emang Messenger. udah zaman BBM kayak belum deh. Emang sebelum sebelum BlackBerry? Lupa gua. Soalnya belum ada kirim-kirim foto dulu. Udah pak. BBM itu maksud tahun berapa sih? Udah, BB itu BlackBerry-an kita. BBM ya? Iya, tukeran pin dulu. Tukeran pin. Iya. 2012. Oh, berarti belum dong kalau misalnya gua 2000 DMA udah belum? Tapi belum ada Neo di situ waktu itu. Belum. Ya coba DMA. Belum lahir lu. Enggak, berarti DMA belum ada BBM dong? DMA itu udah ada. Ada. DMA itu 2009-2008 kan? Iya, ya, gue lupa lahirnya BBM tuh kapan. Tapi emang ketemu sama Aji pas di situ. Terus gue miss tuh momennya pas kapan. Maksudnya exactly-nya ketemunya kapan. Tapi dari situ akhirnya intens, kenal deket, dan Aji bisa dibilang salah satu teman ngobrol sulap yang terdekat pada saat itu. Iya. Sampai gue nekat ke Jakarta, terus Iya. numpang hidup di rumah lu, ya kan? Yang Di Meru ya? masa sih? Iya, Kok sampai lupa lu? Iya. Beberapa waktu sempat tinggal di situ. Setiap kali di Jakarta, gue Nginep. iya numpang lah. Bukan hanya nginep, numpang hidup. Kok gue skip ya? Astagfirullahaladzim, gue skip loh. Oh gitu. Mobil lu yang sedan itu kan? Iya, yang merah ya? Yang ungu? Yang ungu apa yang Pokoknya Camry? gelap lah, warna bukan merah, Pak. Wah, lupa gue. Gelap, mobil gelap. Ya itulah, Iya. gue mobil itu. Oh iya. Wah, lama sekali berarti, Ji. 2009 itu berarti 2009. Dan nah, di situ, Iya. nah kita kenal udah lama banget. Terus sempat kita tahun 2009 ya kita merintis Iya. namanya DMA. DMA. Mana nih? DMA nih, fotonya nih DMA. Nih DMA, dulu kita bikin DMA. Kepanjangannya, Pak, DMA. Demian Magic Academy. Yes. Semua harus ada D-nya. Iya. Demian Magic Academy kita bikin waktu itu pertama kali kuat banget di Jogja. Sekolahnya tuh ada tuh timnya tuh tadi nih yang rame-rame nih. Ada timnya, ada Pak siapa lupa aku namanya. Pak Juri. Pak Jun. Oh Pak Juri. Ya dua-duanya tuh. Ini foto pertama kali manajemen pertama kali nih. Ini manajemen. Ini siapa? Bukan Peter kan ya? Bukan, itu siapa ya? Dulu staffnya DMA, Pak.
Jadi Iya. karena di MA itu bimbel kan, bimbingan belajar. Jadi ada yang Oh iya di benar. office-nya gitu. Office-nya. Jadi kalau nggak salah yang merah tuh yang di manajemen ya. Iya kan? Aku lupa Iya. ya. Yang lebih ke Iya. manajemen dan sama pengisi apa pokoknya pengajar. Iya. Nah, ini yang dari merekanya kalau nggak salah dari perwakilan ya. Lupa ya. Iya. Kok bisa pas gitu ya hitam merah-merah gitu. Norman. Iya, Yosi. Ini siapa namanya? Hogi Hogi masih Hogi. suka ngobrol tuh mau Iya. suka. sama si Nabil. Abil. Apa pesulap apa dulu namanya dia? Aduh. Lupa gua. Pesulap apa itu dia? Abil Palming apa? Ada tuh kan kalau nama itu ada Abil Tandayu. Tapi dia ada Abil apa gitu namanya lupa. Ini yang suka kalau gua kan ngomong sempurna dia yang aneh gitu. Siapa namanya? Pak Didi. Pak Didi. Driver. Driver. Ya. Terus ya ini manajemen pertama di Main Magic Academy. Jadi kalau sedikit cerita di Main Magic Academy itu dulu kita partneran sama Primagama. Benar kan? Nah ini Primagama nih Pak Jun nih Pak dari Jun. Primagama. Dan Indri juga sampai sekarang masih menjadi istrinya dulu pasti pacar. Dan menemani sampai sekarang nih Indri dulu nih pencetusnya 2 orang nih kalau dari yang guanya nih 2 orang ini terus dari manajemen. Terus kita Di Jogja itu Pak. Jogja Iya. pertama. Alhamdulillah sukses, kita baru Buka menyebar ke cabang di Surabaya. Coba nih yang Surabaya ini. Setelah Jogja Surabaya dulu ya? Ya, Surabaya. Nah ini di Surabaya kebetulan nih sama owner di Surabaya pengambil franchise namanya Miza. Iya, namanya Miza. Dia pengambil franchise di Surabaya. Nah ini di Magic Academy di Surabaya. Dari sini melahirkan putra-putra terbaik, putra-putra terbaik. Pesulap-pesulap terbaik namanya The Four. Wah, mana nih The Four? Salah satunya adalah manajer saya ini, Niu Takashi. Lihat nih. Masih lihat dong. Wih, Niu Takashi. ini. Ini jadi Aji terus Aji Silarus itu ya. Aji Silarus terus siapa Pak? Peter siapa? Peter Wu. Peter Wu. Peter Wu. Ini Niu Takashi. Ini Siapa namanya? itu Konstantin. Ini Nemo siapa? Oh Nemo doang ya. Oh, Nemo doang. Emang nggak ada nama lanjutannya itu ya? Nemo doang kayaknya udah. belum kepikiran. Itu Jiji doang, Jiji juga Jiji doang. Sini. Oh Josiano, Josiano. bener Josiano. Terus Levin Icarus. Emang itu Levin Icarus sih? Pertama di situ masih Niklas Ascanio. Oh iya. Oh ya, bisa Levin Icarus. Iya. Gue taunya Niklas itu, namanya Niklas bukan Levin. Nama Iya. aslinya Levin. Levin Icarus gitu. Udah, terus baru tuh Dr. Jonas. Nah ini kita ada kumpulin ini semua. Terus ini waktu itu lagi bikin foto untuk buku. Nah, kebetulan ini semua karena terbaik lah istilahnya best of the bestnya kita pada saat itu. Jadi kita bikin buku namanya apa? Book of Magic ya. Do the Magic. Do the Magic. Mana tadi nih? Do the Magic. Kita promo Emang ada juga. fotonya ya? Ada yang tadi Do the Magic. Nah, ini dia bukunya nih. Gila Niu Takashi dengan gayanya. Apa nih gaya? Weh, apa sih 75 ya, 7. Masa keemasannya DMA ini kan? Iya. Waktu itu karena kita melahirkan dari sekolahnya harus ada hasilnya, terus kita gimana caranya reach out untuk ke pasar luas. Makanya kita bikin buku. Tujuannya begitu udah tertarik, di situ juga ada promo DMA juga kan? Iya. Di logonya depan tuh nggak salah ada DMA-nya. Iya. Nah, cuman setelah itu, wah, Kenapa? entah kenapa Aji Silarus yang gue kenal, tiba-tiba kalau nggak salah tahun 2010-an apa 11-an ya? 2011 itu. 11 ya, Iya. 2011, tiba-tiba Aji bilang sama gue tuh mau resign gitu, Pak, aku mau resign gitu. Dari DMA. Terus gue yang bingung, loh kok kenapa resign Ji? Iya. Sedangkan tulang punggungnya DMA itu di Aji pada saat itu. Teman karena alasannya pada saat itu menurut gue cukup kuat sekali sampai akhirnya gue bilang yaudah karena nggak ada pilihan mau nggak mau ya mengamini keputusan sampean. Tapi abis itu udah aku totally lost contact tuh sama sampean. Nah, yang mau tak tanyain itu kemana itu si Aji Silarus sampai pada saat itu tuh menghilang tuh nggak tahu kemana. Itu kenapa tuh Ji pada saat itu Ji? Waktu itu kan gue sakit kan. Gue sempat ngomong ke lu kalau
Yang gua bantalan resign itu kan. Iya, jadi Heeh. tulang belakang gue itu di L4 L5, jadi low, pokoknya tulang belakang bawah itu geser. Nongol gitu kan, kalau nggak salah begini Iya, ya. kalau posisinya istilah tuh kedokterannya HNP, HNP. hernia nukleus pupus. Oh. Jadi nukleus itu spons antara tulang, ruas tulang belakang itu hernia. Hernia itu keluar dari Tempat seharusnya lah, tempat Pak. seharusnya. Nah itu nyerinya itu sampai Paha. kaki, sampai kaki. Aku sempat Sampai ingat kebas juga. karena gitu. sempat waktu itu Taman pernah pakai itu. Benar, sampai Kayak- dulu pakai support Iya, gitu support kan. itu Iya. kan. Sampai di titik yang di suatu pagi hidung kiri gua mimisan, kepala kiri gua kesemutan gitu. Oh, gitu? Hampir mau stroke ya. Oh, Dan udah waktu sampai itu- seperti iya, itu. sampai seperti itu. Dan waktu itu kan komunikasi kita sempat nggak baik kan sebenarnya Iya. waktu itu kan ada satu Oh masalah iya. ya, ada satu kejadian lah gitu kan. Ya pokoknya long story short pada saat itu langsung lost contact karena satu kejadian. Akhirnya ya udah nggak pernah tahu lagi Aji gimana. Salah satu gua jatuh sakitnya kan sebenarnya itu penyebabnya kan gara-gara stres. Stres gue itu gara-gara ya itu gara-gara lu kan jadi icon DMA. Dimana kondisinya lu waktu itu seperti itu. Wah, DMA ini ngedrop, ini hancur ini kan. Iya. Gitu. Karena karir gue kan cuma ngantung di situ aja gitu. Oh, Terus ya udah gue terus off itu, istirahat itu. Iya. Itu Nah, cerita. Terus menghilangnya sampai itu kemana pada saat itu? Karena kan momen dari ceritanya itu ceritanya kita, misalnya selama yang Di versi dari tak lihat itu kan berarti kehilangan lost contact itu setelah 2012 kurang 2011-an lah, Iya. menuju 2012. Iya. Lost contact, udah nggak pernah tahu, tiba-tiba istriku cerita gitu, ini ada bagus, pokoknya nggak sengaja dia posting repost, loh Aji Santoso Putro, ini kayaknya kenal familiar tak? ini Klik, nama. Aji Silarus ini Aji Silarus yang tak kenal ini. Baru tak tarik mundur, tak lihat-lihat semua dari Instagramnya, udah jadi putih, gitu. jadi putih semua gitu kan. Terus sekarang apa? Lu sebagai julukannya apa sih sekarang nih yang lu dalamin? Gue juga nggak tahu, Pak. Sampai sekarang itu memang gue berlatih untuk melepas title itu. Oh, gitu. jadi gue nggak menentukan tidak gue menentukan siapa apapun. gitu. Cuma kan kalau Cuma ada bingung juga sih sebenarnya. ada beberapa orang kan yang akhirnya mind healer atau apalah Iya, gitu, iya. lebih ke sana Tapi yang kan, pasti gue bukan motivator. ke motivator. Iya, karena malah gue ajak untuk istirahat kan. Kalau motivator kan, ayo Menggebu-gebu, luar biasa, ayo. dahsyat Oh, menggelegar iya. gitu. Kalau gue bentar-bentar, duduk dulu, istirahat. Makanya duduk sejenak apa sih? Iya, sejenak hening. Sejenak hening gitu. Iya. Jadi pas gue jatuh sakit itu dan gue off dari DMA, itu bisa dikatakan itu masa tergelap gue sih, Pak. Jadi beneran terpuruk sampai gue itu kepengen bunuh diri gitu sampai. Oh iya segitunya? Iya, sampai segitunya. Karena kan gue juga merasa ditinggal sama lu, di mana Enggak lah, gue nggak ninggal sebenarnya. iya kan, Oh, tapi kan gue merasa karena ini menjauh juga gitu kan. Terus teman-teman kan juga terus pecah hilang semua kontak lah ya. semua gitu. Gue sama Indri, gue kayak ya di situ masalah finansial, masalah relasi, kayak ruwet lah gitu. Sampailah di titik yang ya momen terburuk di situ, momen paling gelap lah gitu. Tapi di momen itu entah kenapa gue kayak sadar bahwa suara-suara di pikiran gue itu bukanlah diri gue. Maksudnya suara di pikiran tuh Iya. bukan lo, jadi hanya suara-suara ketakutan bisa dibilang. Iya, kan waktu itu ada dorongan kan dari pikiran gitu, kayak ada suara kayak ya istilah zaman sekarang overthinking gitu kan. Iya, Ya kan. zaman sekarang. Banyak sekali celoteh lah di pikiran gue gitu. Oh, kamu itu kok gini, kamu kok nggak seperti teman-teman lu gitu. Terus iya. inner critic. Sampai di titik katanya hidupnya memang nyebelin ya gitu. Hidup ini memang gelap banget lah gitu. Apalagi dulu kan zamannya emo ya. Dengerin lagu-lagu emo gitu kan, emosional sekali gitu. Terus tapi entah kenapa di momen itu pula gue melihat ada jalan untuk menengok ke dalam diri gue sendiri gitu. Kayak lebih ke introspeksi. Iya, karena gue menarik diri dari interaksi dengan orang luar. Gue punya banyak waktu untuk nggak ngapa-ngapain.
dimana nggak ngapa-ngapain, doing nothing itu, gue menengok ke dalam, terus menyadari pikiran-pikiran gue, perasaan-perasaan gue, dan di situ ada satu momen yang, oke, kalau ini pikiran-pikiran ini yang bersuara, terus gue menyadari pikiran-pikiran itu, lalu gue yang mana? Gue yang pikiran itu, atau gue yang menyadari pikiran itu? Oke. Iya. Di momen itu, gue kayak, ya mungkin ya, banyak orang menganggap itu adalah sebuah pencerahan atau enlightenment gitu. Tapi waktu itu ya, gue nggak memberi label ya bahwa itu enlightenment gitu. Gue hanya menyadari bahwa, oh iya, ternyata gue bukanlah pikiran gue adalah sesuatu yang hanya menyadari sebagai observer, sebagai witness. Dan semenjak itu, hidup gue jadi lebih Relax, lebih santai ya. Lebih santai gitu. Karena my true self itu tidak ditentukan oleh my thoughts. Karena pikiran-pikiran atau thoughts itu egoic mind, bukan true self, tapi itu adalah kumpulan self yang mungkin hanya pengkondisian dari gue sejak kecil dan pola asuh dan sebagainya, dan itu muncul terus di kepala gitu. Iya. Itu menarik tuh, Ji. Soalnya gue baru aja ke Semarang tuh kapan Semarang tuh. Berarti baru 2 minggu lalu. Iya, 2 minggu lalu gue baru menyadari sebuah titik temu baru dalam hidup gue. Jadi belajar, kan gue senang belajar kan. Jadi gue baru belajar kalau ternyata sebenarnya kita itu di dunia ini semuanya itu bahasanya tuh, semuanya itu akan berarti ketika kita memberikan rasa, kita memberikan kekuatan. Contohnya misalkan gini, kayak tadi kan Aji bilang ada egoistic mind, ya kan? Jadi gue 2 minggu lalu tuh baru belajar juga ke diri gue coba terapin segala sesuatu keinginan. Ketika kita tidak feeding, kita tidak kasih makan, itu nggak akan hidup. Apapun, misalkan kayak kita, contohnya kayak kemarin nih gue pengen banget beli sesuatu, tapi gue bisa untuk yang langsung enggak. Gue tidak akan memberikan, gue kayak nggak akan feeding itu rasa mau belinya. Terus kalau nggak, misalkan sesimpel thing adalah pada saat kita bangun tidur, kita masih lemes badan tuh, masih ingin, aduh capek banget gitu. Gue nggak boleh feeding rasa itu. Itu akhirnya bisa gue lawan semua. Jadi apapun yang rasa yang ada di badan gue itu, gue bisa lawan. Karena ada satu orang pernah ngomong sama gue, dia bilang gini, bahwa kita ini hidup sekarang itu adalah di dunia yang penuh dengan ego. Kita manusia hidup tuh ada dengan egonya. Nanti ada di dunia lain yang sebenarnya kehidupan yang kita harusnya tuju itu yang tidak ada ego. Nah itu udah mungkin dibilang alam yang sempurna, kita nggak tahu apa, tapi intinya kita masih jauh lah, kita di bawah. Nah itu dengan ego. Nah ego itu sebenarnya rasa, makanya gue tertarik dengan tadi lu ngomong itu. Jadi apa yang kita rasakan ini sebenarnya hanya karena dibiasakan dari kecil. Dari kecil dibiasakan, misalkan lu kalau misalnya lu nggak gini lu gitu, kalau nggak gini gitu. Jadi sebab akibatnya tuh udah tertanam dari kecil. Sebenarnya kita pada saat lahir itu nggak perlu tahu itu, bukan nggak perlu tahu ya, tapi sekarang udah terbiasa, akhirnya jadi mengikuti pola yang sudah berjalan gitu. Gue kayak, menarik juga. Biar lebih menarik gini, Mbak. Gue potong nggak apa-apa? Boleh. Seru. Biasanya kan kalau ada konfliknya akan lebih menarik. Iya. Ketika ada pertanyaan, siapakah kamu? Atau kalau ke diri kita sendiri, siapakah aku? Semua jawaban kita menjawab pertanyaan siapakah aku, apakah itu sebenar-benarnya diri kita? Bisa jadi semua jawaban menjawab pertanyaan siapakah aku itu hanyalah pengkondisian dari apa yang sudah terbentuk, apa yang selama ini sudah terbentuk. Dan ketika kita
menjatuhkan atau melepaskan identitas-identitas itu, barangkali disitulah kita akan bertemu siapa diri kita. Betul. Nah, sama Ya. yang ngajarin gue juga gitu. Dia bilang, jadi kita itu kebentuknya karena bahasa kasarnya stigma yang udah ada kan. Iya, iya. Sampai kita tuh lupa tujuan aslinya kita untuk di sini tuh ngapain tuh lupa. Benar. Mungkin buat mereka yang nonton itu pembahasan pemahaman yang paling mudah adalah pada saat kita misalkan nih kita mau transfer orang gitu kan, mau transfer orang megang handphone nih, tiba-tiba ada chat masuk tuh sampai kita lupa. Tujuan awal kita mau ngambil handphone itu adalah bukan update status, bukan ngelihat, bukan balas chat, tapi mau transfer. Iya. Pernah kejadian, pasti gue yakin juga beberapa kejadian karena gue sering juga pernah kayak gitu. Sampai akhirnya gue ada chat masuk, gue jawab dulu. Akhirnya kita ngobrol, ada chat lagi masuk, gue jawab, begitu tuh taruh handphone, terus gue yang mau ngapain tadi gue ya? Nggak lama ada chat lagi masuk bilang udah transfer belum? Oh iya, gue tadi mau transfer gitu. Nah, kayak gitu. Jadi tujuan kita sebenarnya di bumi datang ini lahir itu ada tujuannya, tapi karena ketutupan sama apa yang sekeliling kita nih kayak kita dicekokin macam-macam kan gitu. Kayak kita harus kerja, lu kalau misalnya nggak kerja nanti lu nggak punya uang, nanti lu bisa miskin atau apa segala macam. Tuh doktrin yang akhirnya ngebuat kita lupa sama tujuan hidup kita aslinya tuh apa gitu. Dan dia bener juga ngomongnya sama kayak sampean Ji, bilangnya kita harus sering untuk berkomunikasi dengan kalau dia bahasanya dia apa ya itu ya, istilahnya aslinya kita gitu. Itu yang kadang-kadang orang sering lupa untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri. True self. Karena manusia itu sering, makanya kan maunya adalah maunya aku gini, maunya aku gitu. Tapi lupa dengan sebenarnya yang kita mau tuh nggak ada sebenarnya. Hanya ego. Kan maunya aku tuh kan jadinya ego kan. Karena dorongan mau itu pun juga berlandaskan lapisan-lapisan self yang sebenarnya itu bukan our true self. Sehingga kita ini kebanyakan topping sih sebenarnya. Kita adalah manusia yang kebanyakan toppingnya gitu. Iya, toppingnya ada lingkungan lagi masalahnya kan. Lingkungan sama apapun yang terjadi di sekitar kita. Kayak stigma misalkan, lu udah umur segini harusnya menikah. Sesimpel itu aja kan. Akhirnya orang jadi yang gue udah tua nih. Padahal nggak ada loh. Batasan tuh nggak ada loh. Dan itu banyak tuh ini yang cerita ke gue, Pak. Mungkin itu juga relate sama yang nonton ini ya. Jadi apalagi anak-anak muda gitu, kayak ada orang tua atau mungkin saudaranya yang nge-push dia untuk, kan usia lu udah segini harus sudah nikah, usia lu udah segini harus sudah punya anak gitu. Kemungkinan yang ngomong seperti itu pun mereka juga tidak tahu reason kenapa dia nge-push seperti itu, karena dia pun juga korban dari paksaan stigma, itu. Ya kan? Jadi warisan yang dipaksakan tanpa tahu sebenarnya itu reasonnya apa gitu. Aku sering banget tuh ya, kayak masalah tadi sampean bilang masalah pernikahan gitu kan. Aku sering banget ngomong ke kru-kru juga bilang, nikah itu sebenarnya lu harus tahu dulu tujuan lu tuh untuk apa. Banyak banget yang menikah hanya karena gue mau menikah, gue ngerasa dia adalah orangnya. Terus kalau perempuan hanya sebatas memenuhi timeline aja gitu, kayak timelinenya tuh, oh nih kalau menurut temen-temen nih ya, menurut yang udah gue tahu umur segini harus diisi dengan pernikahan gitu kan. Dan itu mungkin banyak alasan akhirnya pernikahan orang-orang tuh jadi kayak formalitas aja gitu. Formalitas, sama sering banget aku nemuin ada yang kayak gini Ji, aku malas pulang pas pulang kerja gitu, ngobrol sama gue kalau di rumah udah nggak bisa ngapain gitu. Gue yang lah kan itu rumah lo gitu. Ada bahkan gue punya teman perempuan, dia bilang gini, gue kalau di rumah gue nggak bisa ngerokok sama suami gue nggak enak. Emang gak boleh ngerokok? Boleh, tapi gue nggak bisa ngerokok. Pertanyaan gue adalah gini, it's home. Rumah itu harusnya yang lo menjadi diri lo apa adanya kan, bukan menjadi lo akhirnya jadi apa adanya di luar gitu. Gue yang kok kenapa begitu? Terus bahkan ada yang gue nggak, kalau di rumah ribet istri gue gitu. Ya nggak tahu ya, alhamdulillah selama perjalanan gue nikah sama Sarah udah 8 tahun, alhamdulillah nggak pernah ngerasain itu. Malah gue pengennya kalau di rumah terus gitu kan. Kemana-mana pun ya sama Sarah gue main game, syuting, kerja bareng-bareng. Jadi kalau orang nanya ke gue kayak gini, gue cuma bisa bilang ke teman-teman, makanya jangan menikah karena memang udah umur atau karena memang sudah ngerasa lingkungan bilang lo harus nikah.
Iya. Tapi lo harus nikah dengan orang yang menurut lo kayaknya ini Iya. bisa nih tua sama gue gitu. Benar. Sama satu lagi Pak, ada juga yang sebagian itu nikah untuk lari dari kesepiannya. Iya, pencarian Itu juga blunder Nah. karena di pernikahan pun ada kalanya juga akan merasa kesepian kan. Karena kesepian itu sebenarnya sifat alami hidup ini gitu. Kalau menurut gue ya, maksudnya sebatas yang gue pelajari ya. Jadi ketika pernikahan itu dijadikan pelarian dari kesepian, maka ketika nanti menikah dan merasa kesepian, dia akan menikah lagi dengan yang lain. Iya. Dan akan terus seperti itu gitu. Iya, itu pencarian lo terhadap sebuah apapun yang lo lakukan itu tidak punya dasar yang long lasting. Iya. Kalau dulu ada temen gue pesulap, dia belajar sulap. Kenapa belajar sulap? Karena sulap itu bisa mendapatkan uang. Berarti kalau dapat uang dia akan main sulap lagi. Iya. Itu. Ketika Padahal pada saat mesti tahan nafas dulu Iya. ya. Kalau kenapa ketika misalkan ternyata pada suatu hari nanti dia menemukan bahwa sulap itu bisa menghasilkan uang, dia akan cari yang lain kan Iya. gitu kan. Iya. Sama juga halnya dengan tadi pernikahan. Jadi Iya. itu mungkin dasar yang kuat dari sebuah keputusan itu terkadang dasarnya itu cuman short terms, Iya. ya kan ya. Iya. Menarik sih. Wah, Iya. kalau ngomongin masalah gitu mah panjang banget Ji kita Ji. Iya. Tapi kan ini bahas tentang Aji. Ya, tapi itu tadi berarti baik lagi kalau ke diri lu, berarti lu menemukan pada saat itu bahwa lu sudah melepaskan pemikiran ego lu, terus baru memutuskan untuk meditasi. Iya, sebenarnya juga nggak sepenuhnya gue udah melepaskan ego sih, karena kalau gue mengklaim bahwa gue udah melepaskan ego, bisa jadi yang mengklaim itu adalah ego juga. Gitu. Bener juga. Itu kan kayak muter aja gitu. Iya. Jadi waktu itu gue ngeh itu, jadi di masa terpuruk itu turning point gue kan. Sempat bingung sih gitu. Oh ini berarti pikiran, terus gue siapa? Dan disitulah gue terus ingat dulu waktu belajar kan kuliah di psikologi kan. Belajar tentang meditasi, belajar tentang mindfulness. Buat telusuri lagi, lebih serius gitu. Setelah kejadian itu. Ya udah gue terus sempat ke Bali, tinggal di Bali beberapa bulan. Makanya gitu. terus beneran Kayak orang Bali. Kayak menarik diri kan gue kan. Dari sulap sosial dan media dan sebagainya, lain-lain. Oh, iya. iya. Ya, gue udah waktu itu juga nggak ngobrol lagi dengan teman-teman sulap. Gue beneran menarik diri gitu dari interaksi gitu. Beberapa bulan tinggal di Bali, ya udah. Di situ belajar meditasi, berlatih meditasi, dan ya sampai sekarang. Iya. Dan itu lucunya istriku sering posting, terus dia bilang katanya aku seneng nih sama Aji, dia suka ngasih banyak pencerahan gitu kan. Aji itu temen aku dulu, kita barengan, malah justru Aji nanya sama aku dulu gitu kan. Jadi kayak lucu, maksudnya gini, gimana ya, circle-nya tuh lucu. Jadi kayak aku kadang-kadang belajar dari istriku gitu. Istriku belajar dari dirimu. Loh, dia muter. Iya, padahal dulu ya itu kalau niat dulu ya gue banyak belajar dari lu gitu kan. Tapi kalau dulu mungkin sulap lah, kalau sulap mungkin. Tapi di dalam sulap itu kan banyak filosofinya Pak, Iya. yang sangat membantu dalam hidup gitu. Nah, banyak orang yang nggak tahu itu Ji. Orang mikirnya sulap itu ya it's a trick. Dan sampai sekarang percaya atau enggak, bahkan gue sering pakai sulap itu untuk strategi yang banyak hal gitu ya. Kita pakai buat kehidupan. Bahkan berbisnis, salah satunya gue bisa mengembangkan DMS karena sulap. Basicnya adalah di sulap. Benar, gitu. benar. Nah di situ berarti lo itu ya. Dan gimana caranya sampai akhirnya tiba-tiba kok? Gimana ceritanya nih tiba-tiba begitu istri gue kenal sama lo dari sosial media, ternyata pas gue cek lo gitu selama berapa postingan, lo sudah dikatakan cukup besar pada saat itu ya. Belum. Loh, karena maksud gue gini, karena lu sudah punya komunitas yang sadar diri lu, sempat yang zaman sebelum pandemik ya yang gue tahu, lu suka ada pertemuan, ada kelas, sesi kelas barengan tiap hari ini sama Santosa gitu kan. Jadi kayak udah sukses terus lu apa ya? Gue ngelihat pada saat itu circle-nya lu sudah hidup dalam arti as a business plan-nya tuh udah muter itu bagus gitu kan. Lu punya ada fans yang bisa, istilahnya gini, kalau zaman dulu musik udah ada indie label, lu anak indie yang udah punya fans sendiri gitu kan. Dan
semakin sekarang aja kalau lihat lu udah diundang ke Kompas, bahkan apa tuh ya, kemarin acaranya Luna ya kan, acaranya Luna gitu, di Candy. Candy. Nah sebelum akhirnya ke situ berarti kan ada prosesnya dari Aji yang di Bali itu turun gunung itu kan. Nah itu prosesnya dari pindah ke Jakarta lagi. Gue sebenarnya juga bingung, Pak. Maksudnya gue ngalir aja. Jadi setelah gue mempelajari meditasi, gue mengenal istilah flowing ya. Ngalir aja gitu. Apa yang gue bisa, ya gue lakuin. Dan itu sebenarnya kan gue belajar dari dulu. Waktu dulu sulap kan juga nggak harus pakai alat lah sulap itu. Gitu. Pakai alat seapa adanya. Kalau adanya botol ya, kalau bisa botol, koin gitu. Dan mental itulah yang dulu gue belajar dari dulu gitu. Dan itu gue gunain pada waktu gue belajar meditasi. Waktu itu gue bisanya cuma, ya senjata gue cuma Facebook Pak dulu Pak. Facebook Zaman sama belum ada Instagram. Sebenarnya Instagram ada tapi tidak se-booming itu. Cuma Twitter dulu, Twitter juga belum seramai sekarang. Facebook dan nulis. Gue nulis Pak di Facebook. Apa yang gue pelajari di meditasi gue tulis. 1 paragraf, 2 paragraf. Udah ngulung aja, konsisten itu tadi. Dan terus ada temen yang ngeliat, kok ini asik ya tulisannya Aji ya gitu. Temen gue itu penerbit buku. Makanya akhirnya kemarin ngeluarin buku lagi baru itu. Itu buku pertama kedua? Buku pertama, itu Sejenak Hening Pak. Oh yang ini udah kedua, yang baru ini kedua? Kelima Pak. Serius udah kelima? Wah, ya wajar kan nggak tahu. Itu nggak tahu ya. Beda dunia Pak, beda dunia. Oh udah kelima. Oh yang terakhir baru itu yang sampai lu sama penerbit yang bikin indie kalau yang sekarang ini kan yang apa yang putih itu kan ya, tenang di tengah gelombang. Ya. Itu udah kelima itu, Pak. Oh, I see. Jadi pertama Sejenak nih Pak Demian mau bagiin giveaway. Ya, nanti. Nanti kita akan bagi-bagi mau ya. Berapa nanti. Pak? 3, 5 boleh. Loh, terserah. Saya ngikut, saya ingin nanti. Kan aku gratisan nih, terserah dikasih berapa ya tak bagiin. Ya itu nanti kita akan ini bagi-bagi bukunya Aji ya. Judulnya apa Ji? Tenang di Tengah Gelombang. Tenang di Tengah Gelombang. Nanti kayaknya buat anak millennials nih yang sering banget overthinking, mungkin insecure bisa belajar untuk lebih tenang mengenal diri dan lebih tenang mengontrol. Karena anak zaman sekarang gitu, di atas jam 12 selalu bilang gini, jam-jam overthinking. Katanya apaan sih? Kayak waktu Indonesia bagian overthinking. Iya. Kayak zaman gue dulu hidup tuh simple gitu kayaknya. Kenapa sekarang kayak rumit banget? Karena mungkin kalau sekarang ya Pak, itu salah satu tantangannya bermunculan banyak istilah dalam psikologi dan itu tersebar di sosial media gitu. Yaitu overthinking, insecure, toxic, inner child, hal semacam itu mungkin dulu ada. Kayak satu lagi quarter life crisis gitu. Dulu mungkin ada, tapi tidak ada penjelasan. Tidak terlalu melabeli itu gitu. Iya kan. Dulu udah ada pembahasan itu di psikologi itu udah ada gitu, tapi tidak seumum sekarang. Ketika sekarang udah umum, nah itu ada sisi baiknya. Kesadaran kesehatan mental naik, itu ada sisi baiknya. Tapi tentu diikuti dengan sisi pahitnya, sisi buruknya. Sisi buruknya adalah nggak semuanya lah, tapi sebagian itu kayak biar gue diterima oleh temen, gue harus melabeli diri gue adalah orang yang insecure gitu. Ya kalau di generasi kita mungkin nggak bisa masuk gitu. Generasi gue aja sempat mengalami ketemu dengan generasinya Aji ya pada situ ya, generasinya Aji. Tapi kan kita sama Pak, 80-an. Bukan, maksud gue generasinya lu yang pas DMA itu loh, yang pas pada saat komunitas The Miracle. Iya, tapi Neo mah masih yang tangguh-tangguh. Kalau yang The Miracle itu loh sering tak marahin. Yang pada mental tempe kayak gitu-gituin. Maksudnya kita aja udah nemuin era itu tuh, udah nemuin zaman era itu. Sebagian sekarang lebih parah lagi kayaknya. Soalnya dulu tuh di pesulap itu kadang-kadang mereka banyak banget yang mereka pengennya jadi pesulap. Tapi ketika ditanya sulap itu apa aja nggak ngerti gitu. Istilahnya lu mau belajar sulap, lu mau jadi profesional. Tapi bahkan sulapnya sendiri aja lu nggak paham maksud artinya tuh apa tuh nggak paham. Nah, sama ini lagi Pak, gue punya satu insight Pak. Jadi ngobrol sama Aji emang nggak ada habisnya dan semuanya seru-seru, penuh dengan filosofi kehidupan. Untuk next episode-nya akan tayang tidak lama lagi. Oke? Jangan lupa like dan subscribe. Tinggal di sini nih. Ntar ya. Kalau misalnya bener nih Ji, masih ada peninggalan dari Demian Magic Academy Ji. Kalau bener nih. Soalnya ini aku tadi baru ingat, kayaknya masih ada peninggalan di sini.
my doubts are gone.